Iya Bu, benar di sini tempat untuk konsultasi gizi. Silakan duduk Bu. Oke. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya Bu. Saya Tanti, ahli gizi yang saat ini bertugas di klinik ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkunjung di sini. Sebelumnya, saya dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Anissa Zahra, bisa dipanggil Zahra. Baik Ibu Zahra, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu di sini Bu? Jadi begini, saya dapat rujukan dari dokter kalau saya suruh untuk melakukan konseling, Mbak. Apakah boleh saya melihat rujukannya Bu? Iya Mbak, boleh. Baik Bu, berdasarkan data yang terlampirkan di surat ini tertulis bahwa berat badan Ibu 44 kilo, apakah benar? Benar. Dan tinggi badan Ibu 156 cm. Mohon maaf sebelumnya Bu, seperti yang ada di catatan ini, Ibu mengalami kanker kolon dan sedang menjalani kemoterapi setelah melakukan operasi ya Bu? Iya Mbak, betul. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu kanker? Sudah Bu. Jadi saya perjelas lagi ya Bu, kanker itu merupakan pembelahan dan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan tidak normal sehingga menyebar dengan cepat. Sel kanker ini dapat mengganggu fungsi organ tubuh Ibu dan kemoterapi yang Ibu lakukan saat ini bertujuan untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker tersebut Bu. Sehingga pasien yang menderita kanker membutuhkan asupan gizi yang cukup. Maka tujuan konseling gizi pada kali ini yaitu mendiskusikan bagaimana pola makan dan seberapa banyak makanan yang seharusnya Ibu konsumsi sesuai dengan kebutuhan zat gizi berdasarkan kesehatan dan keadaan fisik Ibu. Apakah Ibu bersedia bekerja sama dengan saya mengalami program diet untuk Ibu? Oh, saya bersedia Mbak. Alhamdulillah. Untuk waktu konseling yang akan kita lakukan ini kurang lebih sekitar 30 menit ya Bu. Namun apabila waktu telah selesai dan ada yang ingin Ibu diskusikan lagi, maka saya akan memperpanjang waktu konselingnya. Saya sangat mengharapkan partisipasi Ibu dalam proses konseling ini agar kelak hasilnya maksimal Bu. Baik Mbak. Mulai ya Bu. Iya Mbak. Saya hitung terlebih dahulu untuk indeks massa tubuh Ibu. Berdasarkan data berat badan dan tinggi badan yang ada, indeks massa tubuh Ibu setelah saya hitung yaitu 18,08 kg per meter persegi, yang artinya status gizi Ibu kurang. Saat ini Ibu baru melakukan 2 kali kemoterapi ya Bu. Apakah ada keluhan yang Ibu rasakan? Iya Mbak, ada. Saya tuh sering merasa badannya tuh lemas, lemah, terus mual-muntah gitu, terus nggak nafsu makan. Hal tersebut merupakan suatu respon tubuh yang harus diimbangi dengan pola makan yang baik dan seimbang Bu. Apakah saya boleh tahu makanan dan minuman yang Ibu konsumsi dalam waktu 24 jam kemarin? Ya Bu, dari kemarin jam 10. Kemarin jam 10 pagi makan apa aja Bu? Saya tuh makan bubur sumsum sama jus buah Mbak. Soalnya saya tuh kurang suka nasi sama ayuran gitu, saya kurang suka. Apakah ada lagi Bu? Ada Mbak, setelah saya minum susu itu saya tuh langsung diare gitu ya Mbak. Baik, apakah ada lagi Bu? Udah nggak ada lagi sih Mbak, hanya itu aja. Baik Bu, berdasarkan makanan yang Ibu sukai dan yang tidak Ibu sukai, Ibu harus melakukan diet tinggi energi, tinggi protein Bu. Tujuan dari diet tinggi energi, tinggi protein tersebut agar asupan kebutuhan Ibu terpenuhi secara maksimal. Selain itu, diet ini juga bertujuan untuk menaikkan berat badan Ibu, membantu penyembuhan luka operasi Ibu, dan menekan kerusakan jaringan akibat kanker kolon tersebut Bu. Begitu ya Mbak. Terus bagaimana caranya saya melakukan diet itu ya Mbak? Nah, caranya Ibu dapat melakukan dengan mengatur jadwal makan, jenis makanan, dan jumlah makanan yang harus Ibu konsumsi. Di sini, Ibu juga harus mengurangi makan makanan yang bersifat karsinogenik. Oh, karsinogenik tuh makanan yang dibakar nggak sih Mbak?
Betul sekali Ibu, akan tetapi karsinogenik tidak hanya makan makanan yang dibakar saja Bu, bisa juga makanan yang diawetkan ataupun minuman yang bersoda. Oh alah begitu ya Mbak. Terus apa saja yang harus saya konsumsi dong kalau kayak gitu Bu? Nah, untuk memenuhi sumber karbohidrat karena Ibu tidak selera dengan nasi, maka Ibu bisa menggantinya dengan kentang, roti, singkong, maupun ubi. Akan tetapi secara perlahan Ibu harus makan nasi sedikit demi sedikit ya Bu. Sedangkan untuk sumber proteinnya, Ibu bisa mengkonsumsi telur, daging ayam, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian ada buah dan sayur ya Bu. Oh iya, apakah Ibu ada alergi terhadap bahan makanan tertentu? Saya tidak punya alergi apapun sih Mbak, tapi kalau saya boleh tahu buah atau makanan yang harus saya konsumsi itu seperti apa ya Mbak? Semua jenis sayur dan buah Bu, terutama sayuran hijau yang banyak mengandung kalsium dan zat besi seperti bayam, kangkung, brokoli, kacang polong, asparagus, kembang kol. Karena Ibu tidak selera dengan sayur, mulai saat ini bisa dicoba sedikit demi sedikit ya Bu. Untuk buahnya yang mengandung vitamin C ya Bu, karena vitamin C itu sebagai antioksidan. Contohnya ada buah jangan biji, jeruk manis, mangga, tomat, pisang, dan masih banyak lagi Bu. Tapi tuh kalau saya makan, ketika saya makan tuh saya tuh sering mual tuh kenapa ya Mbak? Oh itu, ini dilakukan secara bertahap ya Bu. Porsinya itu kecil saja tapi sering untuk mengurangi mual muntahnya Ibu, karena itu merupakan hal yang wajar sih karena setelah melakukan kemoterapi dan operasi. Sementara ini Ibu harus menghindari makanan yang digoreng. Ibu bisa mengolahnya mungkin dengan direbus, dikukus, ataupun ditim. Untuk sayuran, merebusnya jangan terlalu lama ya Bu, agar zat gizinya tidak hilang. Oh, baik Mbak. Terus apakah boleh saya menggunakan penyedap gitu kalau dalam makanan? Mohon maaf sekali Bu, penyedap yang boleh Ibu gunakan itu hanya berupa garam dan gula. Untuk penyedap bumbu instan seperti masako, terus micin itu tidak boleh digunakan Bu. Jadi hanya menggunakan gula dan garam saja. Begitu ya Mbak. Maaf Bu, kalau saya boleh tahu Ibu di rumah bekerja atau bagaimana ya? Saya di rumah sebagai ibu rumah tangga saja sih Mbak. Nah, karena Ibu di rumah sebagai ibu rumah tangga, untuk saat ini jangan melakukan aktivitas yang berat terlebih dahulu ya Bu, agar luka operasi Ibu bisa segera pulih. Dan Ibu bisa berjemur di bawah sinar matahari ketika pagi hari pukul 7 selama kurang lebih 10 menit ya Bu, agar kebutuhan vitamin D-nya Ibu terpenuhi. Begitu ya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Untuk saat ini belum sih Mbak, udah jelas. Baik Bu, sebelum sesi konseling ini saya akhiri, saya ingin Ibu mengulang kembali terkait pelaksanaan diet yang harus Ibu lakukan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, mari Bu dimulai. Jadi saya tuh harus mengkonsumsi makanan yang tinggi energi dan tinggi protein ya Mbak. Iya Bu. Terus karena saya tidak selera dengan nasi, saya bisa mengganti nasi dengan kentang atau roti ataupun singkong. Dan Iya, untuk benar. proteinnya saya bisa mengkonsumsi telur, ikan, dan daging ayam gitu ya Mbak. Iya Bu. Terus saya juga harus mengkonsumsi sayuran hijau sedikit demi sedikit dan buah yang mengandung vitamin C. Lalu dalam memasak tidak boleh menambahkan penyedap lain atau bumbu instan selain gula dan garam. Sementara waktu saya tidak boleh melakukan aktivitas berat dan dianjurkan untuk berjemur di jam 7 sampai jam 10 untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Begitu nggak Mbak? Iya Bu, bukan berjemur jam 7 sampai jam 10, akan tetapi berjemurnya itu dimulai dari jam 7, waktunya itu kurang lebih selama 10 menit. Oh berarti itu dikasih waktu dari jam 7 sampai jam 10? Iya. Oh begitu, oke Mbak.
Baik Bu, apakah nantinya Ibu dapat melaksanakan diet ini setelah pulang dari sini? Insya Allah nggak bisa. Baik, untuk memantau monitoring dan evaluasi keberhasilan diet yang Ibu lakukan, minggu depan Ibu bisa datang lagi ke sini ya Bu. Bagaimana Bu? Oke Mbak, nggak apa-apa. Ini ada leaflet yang bisa dibaca di rumah. Di situ saya cantumkan menu sehari untuk Ibu. Barangkali ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa menghubungi saya di nomor yang udah tertera di leaflet ini. Mungkin bisa Ibu lihat-lihat terlebih dahulu. Iya Mbak, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Bu. Oke, kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak, nanti saya hubungi lagi. Iya Bu, mari saya antarkan sampai ke depan.